Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Ada sebuah video yang mana video ini mengungkapkan sebuah hal yang perlu kita simak karena di sini ada seorang habaib yang mengaku sebuah kuburan yang dinilai oleh masyarakat kuburan ini adalah kuburan yang keramat. Bahkan di sana menurut, pembicaraan di video ini, kuburan ini ketika di atasnya dilewati pesawat, maka pesawatnya ini tidak bisa lewat katanya ya. Kita lihatlah ntar lagi. Dan kuburan ini, ketika mau dipindahkan atau apalah bahasanya itu, tidak bisa. Artinya memiliki sebuah, keistimewaan atau sebuah hal cerita yang memang di sini, mengagumkan seperti itu ya. Dan kuburan ini diakui sebagai kuburan habaib. Jadi ada yang mengaku katanya. Kita lihat video ini dan saya kira sampean mesti nyimaknya sampai akhir ya. Karena memang ada sebuah cerita-cerita yang memang, di-counter atau diluruskan oleh, seorang kiai yang berani mengatakan hal yang seperti ini. Kita simak dulu videonya seperti apa. Jadi seperti ini ya, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembicaraan seperti ini jangan sampai dinilai sebagai sebuah kebencian, karena terkadang mereka suka membolak-balikkan fakta. Jadi mereka yang menyerang, kemudian ketika kita komentar balik, justru kita dinilai membenci mereka. Nah, katanya Pamanda kita Taslim tadi itu, jadi kulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang benar demi untuk menyampaikan kebenaran. Ketika sejarah itu diselewengkan, maka kita harus bicara gitu. Seperti perampokan kuburan tadi. Sudah banyak, seperti kalau di Kabupaten Probolinggo, kalau tadi kota ya, itu ada di Binor itu ya, dekat PLTU itu, yang sekarang sudah katanya itu makamnya Habib, jadi sudah diba'alawikan. Karena menurut kepercayaan masyarakat, apa namanya itu, kuburan itu dari dulu keramat, tidak bisa dipindah, tidak bisa di bulldozer dan sebagainya. Bahkan konon sebagian orang menyebutkan kalau ada pesawat apa di atasnya oleng, katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Terkadang kan ada cerita-cerita yang memang mitos khurafat yang sengaja dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, di Desa Wangkal Condong itu di utaranya itu juga ada, sekarang sudah mulai ramai. Baru-baru saja masyarakat di sana dari dulu tidak pernah ini kuburan ini baru, kok baru-baru saja disebut Habib gitu. Nah, itu ramai juga di grup Naat Probolinggo Raya. Jadi yang hadir di sini ini ada ketua Naat seperti Pamanda Kiai Mutaslim ini kan ketua Naat Probolinggo Raya. Nah, dan Kiai Mas Taufik ini sekretaris ya, sekretaris 2 di Naat Probolinggo Raya. Kemudian ada Mas As'ad, itu salah satu ketua kalau tidak salah nih di Naat Probolinggo Raya. Dan dan Mas Saiful itu LP3S. Nah, ini Naat semua nih anggota grup Nagoba Ansab Aulia Tis'ah, sebuah organisasi Bani Wali Songo untuk mengumpulkan saudara-saudara yang terserak ya, dan menguatkan yang sudah di dalam bersatu, betul, untuk tidak kemana-mana. Juga yang kedua, pembelokan sejarah bangsa. Yang sekarang saya melihat pidato Bani Ba'alawi ya, dengan secara masif merubah sejarah-sejarah bangsa, bahwa yang menciptakan berjasa menciptakan ini syair-syair, lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya, itu sebenarnya Habib semua, kata gitu loh ya. Belum lagi sejarah Nahdlatul Ulama yang kami dari dulu sebagai orang yang kutu buku dan aktivis dari mulai Ibnu ya sampai menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, di pengurus cabang. Jadi pengkaderan itu tidak pernah menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri atas jasa habaib. Nah, ya, kalau memang ada, ya silahkan secara ilmiah, ditelusuri secara ilmiah. Jadi jangan berdasarkan yang sifatnya tidak ilmiah, yang sifatnya jadi harus ada fakta-fakta ya. Jadi misalkan dapat mimpi misalkan ya, mimpi saja tapi tidak didukung oleh fakta-fakta empiris ya, saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan parameter atau ukuran umum, kata Kiai Said yang terbaru pidatonya seperti itu. Ya, jadi
ukuran itu harus umum, harus real kan gitu loh. Nah, iya, bisa dibuktikan secara sejarah, buktinya ada. Karena Bani Ba'alawi itu kayaknya masif ya. Jadi tidak hanya satu dua mubalik yang ingin merubah sejarah Nahdlatul Ulama itu, yang ya dari Habib Lutfi bin Yahya juga begitu ya, bahwa jasa ayah beliau. Kemudian ada Habib yang lain itu yang menyebutkan katanya ada Habib Bondowoso katanya. Iya, karena katanya bukan orang, ngaku sendiri kalau kaum imigran ya, karena bukan orang Indonesia, karena orang Arab, tidak boleh mendirikan katanya organisasi, sehingga Kiai Hasim lah yang disuruh maju. Ini fakta dari mana? Di buku-buku kan tidak pernah ada ya, Pak Agus Sunyoto tidak pernah menemukan itu sebagai sejarawan Nahdlatul Ulama. Ini betul-betul apa namanya, biadab ya, pergerakan masif. Nah, yang perlu dicurigai ini kepentingannya apa gitu loh, dengan meninggikan klan-klan Bani Alawi. Kami ini bukan cemburu, kalau memang ada faktanya monggo kan begini. Tapi nyatanya kan hanya ngarang-ngarang. Mungkin dasarnya mimpi seseorang yang menurut saya kurang bisa dipercaya ya. Karena kata sudah mimpi jalurnya ahad. Hanya satu orang gitu loh. Tidak diakui oleh para pemimpi yang lain gitu. Tidak syuhra wal istifadah. Cuma mau mensyuhrahkan diri gitu loh. Ya. Jadi seperti itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan. Dengan narasinya yang cukup jelas, dengan suaranya yang cukup jelas, ya kita bisa memahamilah. Dan yang saya ingat dari apa yang sudah beliau sampaikan tentang kuburan itu, 2 kuburan ya, yang beliau bahas ya. Yang mana kuburan ini memang terpandang keramat di masyarakat, sehingga akhir-akhir ini ya banyak yang mengakui ya, dan kuburan itu katanya dari Ba'alawi. Nah, jadi ini kan pembelokan ya. Apakah benar? Nah, itu perlu diteliti lagi nanti ya. Akan tetapi beliau telah berani mengatakan hal yang seperti itu ya, mengaku-ngakui ya. Jadi hal seperti ini nih harus diwaspadai ya. Takutnya nanti diakui semua ya. Karena saya kira yang baru kita simak itu bukan hanya kuburan saja yang beliau ceritakan di dalam video barusan. Bahkan ada juga ya, selain kuburan, ada juga masalah Nahdlatul Ulama ya. Allah, Allah, Allah. Kenapa kok semua diakui? Ya Allah. Jadi kita mesti menjaga sejarah ini. Ya. Kita jaga dengan banyak membaca. Kita jaga dengan memperbanyak pengetahuan. Artinya biar tidak gampang dibohongi oleh orang. Jangan gampang dibohongi oleh orang. Artinya ketika orang itu bercerita tentang apalah itu, kita mesti juga setelah itu meneliti. Apakah benar sedemikian? Jadi gitu. Artinya kalau kita tahu tidak mungkin kita gampang dibodohi. Ayolah kita jadikan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, ayo kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, kita belajar sejarah. Ya, lindungi sejarah tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Ya, itu saja mungkin di dalam video ini juga saya akan sampaikan. Masalah benarnya Allahu a'lam. Yang terpenting ya kita jadikan hal ini sebagai pelajaran. Kita belajar sejarah ya. Sekian dari saya, apabila ada kekeliruan dari apa yang sudah saya bicarakan, dari apa yang sudah saya pahami, dari apa yang sudah saya lontarkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.